Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa, rahimakumullah. Berbahagia sekali kembali kita berjumpa pakarnya dakwah, Bapak Dr. Kiai Salihuddin Hasyim, SPDI, MSI. Beliau ini saya kira di aktivis dakwah dan memang ilmunya tentang masalah itu, dan beliau banyak sudah menulis buku juga yang berkaitan dengan dakwah. Ini menarik Ustadz nih. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ustadz ya, artinya dakwah ini kan Allah sendiri langsung mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita melihat di situ bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala mengajar langsung kepada nabi kita itu bagaimana cara berdakwah dengan pola bijaksana, dengan sistem secara sistematis pengajaran, kemudian ya kalau mungkin harus ada diskusi-diskusi, tetapi tetap ya dengan cara yang baik. Nah ini Pak Kiai, viral kan sekarang ini, dan saya kira memang sangat menarik untuk kemudian kita ingin tahu pandangannya tentang kaitannya dengan Ning Umi Laila ini, karena sebetulnya kalau saya melihat ya terjadi pro kontra itu sudah lumrah lah ya. Pasti ada juga yang mengatakan tidak apa-apa, itu kan Al-Quran juga menyebutkan misalkan Fir'aun, menyebutkan siapa anaknya Nabi Nuh kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat Ustadz, konteksnya sangat berbeda. Kalau menyebutkan antara Nabi dengan anaknya, anak Nabi dengan bapaknya, asar misalkan Nabi Ibrahim, itu konteks berbicara tentang masalah hidayah. Itu mutlak adalah hak prerogatif Allah. Bapak Raden Haji Rhoma Irama ini Raja Dangdut yang kemudian menjadikan musik itu sebagai instrumen dakwah. Menurut saya ini kehadirannya beliau luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Terus kemudian apakah penting kemudian kita ini melihat bahwa apa yang disampaikan beliau itu kurang tepat karena anaknya sendiri? Ada kaitannya kan? Misalkan seorang pendakwah itu lalu kemudian anaknya tidak boleh bikin salah, istrinya tidak boleh bikin salah. Saya sangat ingin membutuhkan pandangannya tentang ungkapan ini sehingga mungkin tercerahkan ke kita semua, termasuk saya dan kepada Jumirsa dan pemirsa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa syair syiar JMD Official di mana saja berada, selamat bertemu kembali masih dalam suasana bulan Syawal. Ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Jadi bicara-bicara tentang siapa sih Neng Laila, kemudian Haji Rhoma Irama, ini kan sudah menjadi perbincangan yang liar sebetulnya. Liar dalam tanda petik, masing-masing orang berbicara memandang kedua tokoh ini sesuai dengan asumsinya masing-masing. Nah, saya sebagai seorang pelaku dakwah, Pak Kiai juga pelaku dakwah, akademisi juga, kebetulan terus terang secara akademik, saya konsentrasinya di situ. Ya. Nah, doktor ilmu dakwah. Ya. Jadi memang para pemirsa sekalian, kita harus meletakkan kedua orang ini pada porsinya masing-masing. Kalau menurut saya, ada sebuah kaedah, ada sebuah nasihat itu katanya, likulli marhalatin rijaluha. Setiap zaman itu ada orangnya. Ya. Rhoma Irama, dia menikmati masa-masa keemasannya. Ya. Sekarang ini suka tidak suka, terlepas dari positif atau negatif pandangan orang, tapi kita Neng Laila ini sudah berhasil mencuri perhatian publik. Ya.
Ya, terlepas dari sangkaan kita yang positif atau yang negatif terhadap beliau. Nah, saya sepakat dengan Neng Laila dalam banyak hal. Tapi ada juga hal-hal tertentu yang saya tidak setuju. Iya. Ini secara pribadi. Pertama, Neng Laila ini adalah seorang dai Ya. Gen Z, generasi sekarang. Ya, terlepas dari kita setuju atau tidak setuju sama Neng Laila, dia adalah tokoh muda yang mewakili generasi saat ini, generasi muda saat ini, yang disebut dengan Gen Z itu, generasi Z, ya. Nah, beliau berdakwah dengan caranya sendiri, ya kan? Bagaimana dia bisa menarik simpati publik? Jujur saja, kalau kita lihat perbincangan di sosial media, hampir, ya, mayoritas generasi muda itu, ya, kenapa mereka pro sama Neng Laila ini? Karena mereka tidak merasakan seperti apa zamannya Rhoma Irama. Sementara yang generasi kolonial, generasi tua, mereka termasuk di YouTube saya itu, di channel saya itu rata-rata yang pro kepada Rhoma Irama. Dan mereka menyudutkan generasi tua ini. Iya, menyudutkan si Neng Laila ini. Iya. Beliau adalah ikon generasi muda saat ini. Yang kedua, saya setuju kepada Neng Laila ini keterus-terangan. Beliau itu berterus terang. Tapi dari keterus-terangan inilah kemudian kelihatan kelemahannya beliau. Apa kelemahannya? Ya itulah namanya generasi yang polos, ya. Ya. Artinya ibarat dalam dunia perang itu dia membabi buta gitu. Tidak menghitung. Karena semangat, ya. Saking terlalu bersemangatnya gitu. Ada lagunya juga itu dulu tuh, Darah Muda. Darah Muda. Ya, termasuk ternyata saya kira sudah itu tuh. Neng Laila ini penggemar Rhoma Irama juga. Iya. Rhoma Irama banget. Iya, di setiap tausiah-tausiahnya Neng Laila ini sering menyanyikan. Saya juga kan aktif ikut dakwah-dakwahnya beliau. Jadi Neng Laila, Adinda, Neng Laila dan para fans-fansnya, follower-followernya ini mungkin barangkali ini menjadi muhasabah, menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an bahwa khairul lakum. Intinya adalah letakkan sesuatu itu pada konteksnya, pada posisinya masing-masing. Satu sisi, ya, Anda itu sudah sukses merebut simpati publik, ya, luar biasa. Neng Laila ini, saya baca riwayat hidupnya, ya, beliau itu ternyata sejak dari taman kanak-kanak loh. Cerdas, ya. Sejak dari taman kanak-kanak beliau itu sudah mondok, ya. Ngaji. Dan itu tidak sembarangan orang, anak seusia beliau itu. Kemudian bapak dan mamanya, kedua orang tuanya itu ulama, ya, pimpinan pondok pesantren, ya, dari memang karismatik, ulama itu sudah terbaca. Dan beliau ini itu tampil pertama kalinya di depan publik itu kan menggantikan peran bapaknya, peran ayahnya yang pada saat itu entah peran ibunya atau ayahnya. Yang jelas salah satu di antara mereka ini berhalangan hadir, akhirnya duet lah gitu. Dan di situ mulai kelihatan bakatnya. Saya tadi mengatakan bahwa saya setuju, banyak rasa setuju saya sama beliau karena memang dakwah beliau ini sekarang menjadi ikon di kalangan Gen Z. Nah, yang saya tidak setujukan itu adalah, nah di sini sebetulnya al-adabu, ya, kita itu harus mengedepankan adab, ya. Adab itu sebelum berkata-kata dan kita berbuat, dan itulah yang diajarkan kita di pondok-pondok pesantren. Ya, Anda, Adinda, Neng Laila, ya. Kalau mungkin Anda menyindir saya ini bukan siapa-siapa. Sebagai generasi muda. Saya ini bukan orang yang dikenal. Tapi kalau
Anda kemudian berani menyindir Rhoma Irama, nah itu yang Anda lupa hitung bahwa siapa Rhoma Irama. Rhoma Irama terlepas dari segala sesuatu apa yang sudah Anda Adinda tidak suka itu, beliau sudah banyak memberikan sumbangsi jasa terhadap bangsa ini. Bahwa beliau, namanya kita, siapa sih di antara kita ini yang tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangankan Rhoma Irama, selevel nabi-nabi siapa? Nabi siapa? Ya, dan Adinda itu sudah membaca sejarah para nabi yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rhoma Irama siapa sih? Dia manusia biasa sama seperti kita. Ya. Tapi jangan lupa, Rhoma Irama ini ya dengan gaya dakwanya yang nyentrik, nada dan dakwah itu, beliau sudah berkontribusi banyak, memberikan penyadaran yang luar biasa terhadap bangsa ini. Ya, oleh karena itu Adindaku, ya mungkin kita hanya bisa saling mengenal lewat sosial media ini. Ya, ini sebagai introspeksi buat kita semuanya, buat Adinda, buat saya, buat Pak Kiai juga, bahwa ya ketika kita menyampaikan pesan-pesan dakwah itu mesti kita melihat ma'rifatul maidan, mengenal medan. Saya secara pribadi sih menganggap bahwa ketika Adinda Neng Laila itu menyenggol ya Pak Haji Rhoma Irama, pada saat itu Anda keceplosan sebetulnya. Ini menurut saya. Ya. Dan ketika Anda menyadari bahwa Anda keliru di saat itu, ya apa sih susahnya? Minta maaf. Iya. Kalau memang belum ketemu secara fisik, secara langsung dengan Bang Haji, sampaikan lewat sosial media, akan lebih bagus lagi. Salah satu ajaran daripada Islam ini ya. Iya, silaturahim ke studionya Bang Haji Rhoma Irama. Dan itu luar biasa, nanti akan ada nilai timbal baliknya lagi. Luar biasa. Ya, itulah dakwah. Dakwah itu mengajarkan kepada kita sekalian untuk saling menyayangi. Dan alhamdulillah Rhoma Irama juga belum keluar statement-statement yang menyudutkan. Karena beliau sadar bahwa ini juga bagian dari wasilah dakwah itu sendiri, jalan dakwah itu sendiri. Ya, anak dan keluarga Bang Haji Rhoma Irama juga tidak ada yang sampai hari ini kita dengarkan statement-statementnya yang justru yang ribut itu para pendukung follower masing-masing. Iya. Ada yang janganlah apa itu lagu ghibah. Lagu ghibah. Ya Allah. Ya, kemudian memang ya saya kira kan luar biasa memang. Artinya sebelum masalah itu datang, Rhoma Irama sudah jawab. Itu lagu ghibah itu. Tuba liman syagala aibuhu an uyubin nas. Saya kira memang itu juga penting sebetulnya, Pak Kiai. Artinya sebetulnya memang harapan kita, marilah dakwah ini dengan cara bijaksana. Karena Rasulullah SAW kita melihat itu, ternyata beliau itu tidak putus asa dalam menyampaikan dakwah. Di masa hidupnya banyak yang kemudian dapat petunjuk, dapat hidayah masuk Islam. Ada juga nanti setelah beliau wafat. Tetapi berkat juga beliau. Artinya baru sadar, ternyata orang yang sedemikian luar biasanya setelah tiada, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi, luar biasa. Ya, memang ini mudah-mudahan lah artinya ini, Pak Doktor, perjumpaan kita ini semua kita tercerahkan, termasuk saya secara pribadi, dan saya kira mungkin tidak terlepas daripada Ustazah Nin Umi Laila itu juga kita harapkan bahwa mungkin ke depan sebenarnya sih tidak ada masalah. Setiap orang punya potensi salah. Pada saat itu mungkin harapan kita, mohon maaf saya ini lagi ya kan. Apalagi salah satu bahagian kan itu kan dakwah juga itu. Dakwah. Luar biasa kesannya itu. Itulah coba lihat orang yang pintar itu. Begitu ada kesalahan, dia tidak menyembunyikan kesalahannya, dia tidak membenarkan apa yang salah pada dirinya, bahkan dia cepat-cepat mengatakan, oh iya saya memang salah, saya harus minta maaf. Kan begitu. Yang tidak boleh kita lupa juga para pemirsa sekalian, dai yang berhasil menyedot perhatian publik di awal tahun 2024 ini, Neng Laila. Iya, tenggelam Rhoma Irama.
Iya, iya, iya. Nah, iya, iya. Iya, iya. Nah, iya. Kita harus akui itu. Iya. Termasuk kita ini juga nebeng, Iya. nebeng viral sama Neng Laila. Ya Allah. Saya kira kan memang kan kalau Allah yang memberikan kelebihan siapa sih yang bisa halangi itu, Iya, itu iya. kan. Nah, inilah harapan kita sebetulnya. Kita ingin jangan sampai nanti kemudian al-Islam mahjubum bil muslimin. Nah, Jangan sampai kemudian karena sebetulnya yang paling kedepankan itu akhlak. Sebenarnya harapan kita itu saya setiap buka YouTube selalu ikuti luar biasa. Beliau itu digemari dan memang cerdas, saya kira. Apalagi kita tahu siapa orang tuanya, memang dan layaklah kemudian. Nah, harapan kita tentu itu sisa bagaimana menghiasi daripada yang sudah ada sekarang ini, Ustaz. siap, siap, siap. Jadi dari awal pembicaraan kita ini 99% Ya. menyebut Neng Laila. Ya. Iyalah, ya. Hanya 1% Bang Haji Roma. Iyalah. Karena memang pada awalnya dari situ itu lalu kemudian sebetulnya sih kita melihat bahwa memang apa sih yang perlu sebenarnya dianu. Kalau misalkan ada seorang pelaku dakwah menyampaikan mencegah daripada perbuatan yang mungkar lalu kemudian menganjurkan yang ma'ruf, terus kemudian ada dari pihak keluarga yang melakukan kesalahan, apakah itu kesalahannya si dai? Saya kira tidak bisa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Jadi ya. Itu bedanya agama kita ya. Doktrin Islam itu tidak sama dengan doktrin agama di sebelah. Ya, kalau agama sebelah itu kan dosa kita itu ditanggung oleh orang. Ya kan? Kalau Islam tidak. Setiap orang berlepas diri dari dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi masing-masing kita ini ya tolong Ridho Roma yang berbuat jangan dilekat-lekatkan dengan kedua orang tuanya. Kasihan ya. Kan? Karena orang tuanya itu pasti dia sudah terpukul dengan keadaan itu. Iya. Ini kan kalau di Bali, misalkan ini menimpa kita, Pak Kiai, bagaimana kira-kira kita punya perasaan? Saya kira itu sudahlah kita jatuh ini ketimpa, apalagi tertimpa. Kita yang simpatisan saja sudah merasakan bagaimana penderitaannya Bang Haji. Saya kira. Apalagi Bang Haji sendiri. Saya kira manusia memang bukan pujian itu milik Allah ya. Tetapi bukan juga kita ini berharap dicaci ya. Siap. Mudah-mudahan kita tidak terjatuh dalam ruangan seperti itu. Saya kira. Iya, cukup Ustaz. Ini luar biasa. Sudah dapat poinnya, poinnya. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, saya kira Ustazah Ning Umi Laila dan saya kira beliau juga ya sebagai manusia biasa juga sebagaimana sepandai-pandainya tupai melompat, Ustaz ya. Sekali-kali supaya Neng Laila itu diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa dan pemirsa rahimakumullah, terang apa yang disampaikan Pak Doktor tadi dan beliau memang pakarnya dakwah. Saya harap semua kita ini tercerahkan, tidak usah kita saling menghujat bahwa kemudian kita fansnya saya sejak dari kecil itu. Lalu kemudian hadir. Antum Roma Irama banget ya. Sejak dari kecil ya kita memang luar biasa. Bahkan saya waktu kecil itu kita kan masih hitam putih itu tonton televisi hitam putih. Beliau tidak dulu kan dilarang ya. Pernah sekali itu muncul di TVI dulu, zamannya TVI. Luar biasa. Kita ini kalau ada kegiatan ditahu bahwa jam sekian ini tayang. Memang harus ditinggalkan semua kegiatan. Tapi saya kira positifnya yang kita ambil karena beliau itu memang satu-satunya mengatakan bahwa musik soneta ini adalah wasilah dakwah waktunya lah. Bahwa calling down. Ya, saya kira. Dan tidak ada juga untungnya kita bertahan masing-masing apalagi lagi mengundang banyak reaksi daripada yang lain-lain. Lebih baik kita ini sama-sama menyatakan bahwa manusia tempatnya salah dan makhluk khata wan nisyan tempat. Tidak ada gading yang tak retak. Kalau ada gading yang tak retak namanya gading palsu. Tidak ada manusia yang tidak punya potensi untuk salah. Kalau ada manusia yang tidak pernah salah, namanya manusia palsu. Mudah-mudahan kita ini semua tetap menjadi manusia asli. Amin. Sehingga ketika kita bersalah, hanya senantiasa kita ikutkan perbuatan salah itu. Watbi'i sayyatil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Kembali ke situ itu bagaimana berakhlak kepada sesama dengan akhlakul karimah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.